Perkenankan kami untuk menyampaikan laporan mengenai penitipan hewan kurban yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau titipkan kepada para pengurus DKM Asuna, Al-Hidayah, Al-Arab, dan Al-Amanah yang berada di lingkungan RW 09. Kami sampaikan laporan penitipan hewan kurban sebagai berikut. Yang pertama, penitipan hewan kurban melalui DKM Al-Arab di RW 05 dari Pak Kenceleng. Al-Arab RT 05, yaitu sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Selanjutnya yang menitipkan kepada DKM Al-Hidayah RT 06, yaitu berupa sapi 8 ekor dan domba 3 ekor. Selanjutnya dititipkan kepada DKM Al-Amanah RT 07 sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Dan terakhir yang dititipkan melalui DKM Asuna, yaitu jumlahnya 10 ekor sapi dan 13 ekor domba. Sehingga keseluruhan yang dititipkan dari warga RW 09 kepada pengurus DKM baik Al-Amanah, Al-Arab, Al-Hidayah, dan Asuna, yaitu sebanyak 26 ekor sapi dan 20 ekor domba. Untuk itu kami atas nama pengurus DKM yang berada di lingkungan RW 09 menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk menitipkan kepada kami baik melalui DKM Al-Arab, Al-Hidayah, Al-Amanah, dan Asuna. Mudah-mudahan kami dari panitia dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan kita harapkan bersama. Insya Allah nanti setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera atau langsung kita lakukan penyembelihan hewan kurban tersebut di masing-masing DKM. Dan kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang berkenan atau berkurban, kami berharap untuk dapat hadir secepatnya karena ini berkebetulan dengan hari Jumat. Jadi waktunya cukup singkat. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa DKM Asuna, Al-Arab, Al-Hidayah, Al-Amanah tetap akan melaksanakan nanti sholat Jumat. Jadi kami informasikan sesuai dengan kesepakatan dan hasil daripada pertemuan seluruh DKM bahwa pada pukul 11.30 sampai pukul 13 semua pelaksanaan pemotongan hewan kurban break terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat Jumat di masing-masing DKM. Nanti setelah pukul 13 kita akan lanjutkan kembali penyembelihan atau pemotongan hewan kurban, sekaligus nanti mudah-mudahan sebelum asar atau sebelum maghrib bahwa semua hewan kurban sudah selesai dipotong dan semuanya sudah bisa kita bagikan kepada seluruh warga RW 09 dan juga kepada warga-warga lain yang biasa kita distribusikan kepada mereka. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan untuk melaksanakan kurban pada tahun ini, kami berharap bahwa semua kurbani bisa hadir selesai sholat Idul Adha ini segera saja ke masing-masing masjid. Mudah-mudahan maksimal pukul 8 sudah kita bisa mulai untuk pemotongan hewan kurban tersebut. Selanjutnya
yang bertindak selaku imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 ini. Insyaallah yang bertindak sebagai imam khatib adalah yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Endang Jalil MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Terakhir kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon bantuannya mungkin kenceleng yang berada di sebelah selatan atau sebelah utara. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sejenak mari kita tundukkan wajah kita dan hati kita, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan iman dan Islam, sehat walafiat, juga kesempatan. Kemudian kita bandingkan, anjangkan rasa kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan senikmat apa yang sedang kita laksanakan. Bagaimana mereka bisa merasakan senikmat apa yang sedang kita lakukan. Maka mudah-mudahan meluncur dari diri kita masing-masing doa untuk mereka. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di tempat ini, dan saudara-saudara kita yang jauh di sana juga bisa mendapatkan kemenangan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in dari Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan yang kita butuhkan, yang sedang kita laksanakan, sekali lagi hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Peristiwa yang sudah beribu tahun terjadi, disitulah awal terjadinya peradaban manusia, di mana sebelum ada Idul Kurban yang dilaksanakan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, maka masyarakat ketika itu adalah selalu mempersembahkan manusia untuk dewa-dewa yang mereka pertuhankan. Di Sungai Nil misalkan, dari sekian banyak perempuan yang paling cantik, dipilihlah yang paling super cantik untuk dipersembahkan. Maka ketika Ibrahim alaihissalam mengawali dengan perintah dari Allah sebagai inibtala, ujian untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka berhentilah dari situ penyembahan manusia untuk sesembahan yang mereka sembah. Digantilah dengan seekor binatang yang bernama domba atau gibas untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun sekali kita diuji sebagai ayah, kita diuji sebagai ibu, bukan untuk mengorbankan anak-anak tersayang kita, qurratu a'yun, buah hati kita,
tetapi kita hanya disuruh oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan seekor binatang untuk dijadikan jalan, media, alat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1400 tahun yang lewat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan kegiatan haji, tepatnya di Yaumut Tasyrik, beliau mengumpulkan seluruh sahabat. Yang jauh disilahkan mendekat, yang dekat silahkan merapat. Dan hari ini akan saya sampaikan pesan-pesan dari Rasulullah dalam khutbatul wada, karena 96 hari setelah itu baginda Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirlah tugas Rasulullah sebagai Rasul dan Nabi ketika itu. Pesannya minimal ada 3 dari baginda Rasulullah, dan yang harus selalu kita jalankan sampai ajal, sampai ruh memisahkan dengan jasad kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW ketika itu di Mina, yang pertama, jaga akidah. Jaga akidah, jaga akidah, karena itu yang akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Seberapa banyak pangkat jabatan yang melekat pada diri seseorang, kalau akidahnya adalah hampa, akidahnya adalah kosong, maka dia tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, seberapa banyak hartanya yang dia miliki, maka tetap saja tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita. Pantas hari ini ketika kumpul kita bersama anak dan cucu, berwasiatlah kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu berwasiat. Berwasiatlah kita sebagaimana Yakub dulu berwasiat. Apa yang akan engkau sembah setelah aku tidak ada? Karena tidak ada jaminan untuk kita sebagai orang tua. Anak-anak yang lahir pada zamannya, mereka bisa jadi meninggalkan agama yang kita perjuangkan, agama yang kita yakini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi memang tantangan mereka, anak-anak keturunan kita kelak, jauh lebih berat daripada kita. Maka tanamkan 12 huruf La ilaha illallah. Itu adalah nur akidah yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita. Yang kedua, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam khutbatul wada, jaga persaudaraan, jaga ikatan persaudaraan. Kalau kita satu nasab, satu hereditas, ada kakak, ada adik, ada cucu, ada cicit, mungkin seperti itu. Tetapi akidah kita, Islam kita tidak dibatasi dengan warna kulit, tidak dibatasi dengan benua. Dimanapun mereka yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita. Selama seiman mengucapkan 2 huruf la ilaha illallah, maka itu adalah saudara-saudara kita. Maka hanya dengan persatuan, hanya dengan persaudaraan, insya Allah kita bisa memenangkan kehidupan di dunia ini, sekaligus kita bisa bahagia kelak di alam akhirat. Itulah pesan yang kedua dari baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, Rasul berpesan yaitu jaga keharmonisan rumah tangga kita masing-masing. Jaga keharmonisan rumah tangga. Begitu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail alaihissalam lahir dari seorang ibu yang salihah, ayah yang soleh. Ketika dia diharapkan hadir di dunia, kurang lebih 86 tahun, Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah. Ketika diberi oleh Allah seorang anak, kemudian menginjak sedikit remaja, Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu.
maka inni ra'aitu bil manami anni azbahu. Begitu Ibrahim berkata di depan seorang anak yang amat sangat dicintainya, maka seorang anak yang ditanamkan ke dalam dirinya adalah akidah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan, niscaya kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Dan dari bulan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 hal, 3 hikmah yang harus tertanam di dalam diri kita, di dalam anak-anak kita, di dalam keluarga kita. Hikmah apa yang bisa dapatkan kita dari pelaksanaan Zulhijjah yang ada haji di dalamnya, Zulhijjah yang ada pelaksanaan Idul Kurban di dalamnya? Yang pertama adalah ruhut talbiyah, adalah jiwa semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah, long life talbiyah. Boleh jadi bagi Bapak Ibu dan semua yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pernah terlontar ketika Yaumut Tarwiyah tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10 menjelang Jumrah Aqabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lafaznya kita ungkapkan seperti itu. Tetapi ketika tidak ada di tengah-tengah yang bukan sedang melaksanakan ibadah haji, maka kita ucapkan kalimat itu di saat kita mendengar kalimat Allahu Akbar, panggilan azan, maka kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu, panggilan untuk melaksanakan ibadah salat. Labbaik ya Allah, engkau telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan adhiyah, mengorbankan seekor kambing, bukan seorang anak yang amat sangat kita cintai. Karena itu sudah dilalui oleh ujiannya oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Namun tidak sedikit mereka yang tidak memenuhi panggilan itu. Entah karena apa, ada satu kekhawatiran kalau rezekinya dipakai untuk itu, khawatir berkurang. Padahal Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, siapa yang ada rezeki pada hari itu kemudian belum melaksanakan yang namanya ibadah kurban, maka fala taqrabanna musallana hadza, jangan sekali-kali mendekati tempat salatku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini yang sedang kita jalankan, kita laksanakan. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Aisyah. Ana Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yaumun nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqihi dammi. Tidak ada amalan yang paling utama pada hari ini untuk kita yang ada di tempat ini, kecuali mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hari ini mereka sedang bersiap-siap dari Muzdalifah untuk menuju ke Mina melempar Jumrah Aqabah. Tapi kita yang ada di sini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggelontorkan darah dari seekor binatang. Jauh sebelum darah itu jatuh ke tanah, maka Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut, orang yang melaksanakan ibadah kurban. Maka mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kalau hari ini di dalam dada kita masing-masing masih berkecamuk, uang ada, rezeki ada, tetapi antara yakin dan tidak masih dipertentangkan dalam diri. Mudah-mudahan Allah membimbing dengan hidayah dan taufik. Besok tidak terlambat, lusa tidak terlambat, setelah lusa tidak terlambat, sebelum waktu asar, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13, kita masih bisa melaksanakan selama kita masih ada.
Kita analogikan sedikit. Ketika kita merancang untuk membangun sebuah rumah, ketika kita menginginkan sebuah mobil yang baru dengan DP sekian, dengan cicilan sekian, alhamdulillah ternyata 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun bisa selesai. Kenapa untuk yang namanya kurban ini kita tidak merancang seperti itu? Kalau bagi yang sudah, ini adalah takdiran, jangan putus setiap tahun sebelum Allah memutus antara raga dan nyawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kesempatan kita untuk menghadirkan amal yang paling terbaik dari kita yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Karena yang dikurbankan pada hari ini oleh kita semua kelak akan menjemput. Di saat kita sudah berbujur kaku, di saat kita sudah ada di alam kubur, di saat kita sudah ada di alam mahsyar, tanduknya menjumpai kita, bulu-bulunya menjumpai kita, kuku-kukunya menjumpai kita. Padahal kalau kita hitung yang demikian, untuk apa mungkin manfaatnya untuk kita? Karena dagingnya yang diberikan bukan untuk sesembahan Allah, tetapi dagingnya untuk masyarakat, untuk kehidupan ibadah sosial kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, hikmah dari Idul Adha dan hari haji ini, bulan haji ini adalah ruhul ibadah, lil ibadah. Mudah-mudahan dengan peristiwa Ibrahim alaihissalam, dengan apa yang sedang kita lakukan, kita sekarang tumbuh di dalam diri kita masing-masing al-mahabbah, cinta terhadap ibadah, baik itu vertikal atau horizontal terhadap sesama manusia. Karena pada hakikatnya kurban itu kita disuruh untuk berbagi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah tidak menerima daging yang disembelih dari kurban. Allah tidak menerima tulangnya. Yang Allah terima dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daging dan lainnya adalah untuk ibadah, menguatkan ibadah vertikal, untuk ibadah horizontal, ibadah sosial. Maka insya Allah saudara-saudara kita yang mungkin tidak sehebat kita hari ini, mereka akan menikmati nikmatnya daging yang penuh dengan gizi. Maka ibadah vertikalnya kita lakukan ibadah adha, manfaatnya dijadikan itu ibadah untuk ibadah sosial yang kita lakukan. Intinya mudah-mudahan dari ibadah itu melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hikmah dari haji dan juga hikmah dari Idul Adha adalah ruhut tarbiyah, adalah untuk melahirkan kesungguhan kita, jiwa kita melahirkan sungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, amal ibadah, profesi kita masing-masing, kuncinya adalah jahadu, sungguh-sungguh. Insya Allah itu semua akan berbuah. Ditambah dengan sebagai pokok pondasinya keyakinan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah apa yang diharapkan oleh kita semua dalam hidup ini, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insya Allah akan kita dapatkan. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sisa usia kita Allah bimbing dengan hidayah serta taufiknya, sehingga pada akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah,
sebagai bukti husnul khatimah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita masih satu saf dengan kita, akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Mudah-mudahan kelak di alam mahsyar kami dikumpulkan bersama ya Allah dalam bendera la ilaha illallah. Dan kami semua ya Rabbana mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat ini kami memohon ya Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kami yang masih ada ataupun yang sudah di alam barzakh, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah